Iya, itu kan secara teori pasti teman-teman di apa namanya di lembaga-lembaga yang ada sekarang di PTIK dan seterusnya di mana-mana pun di Lemhanas juga kajian-kajian cukup banyak. Itu kan persoalan-persoalan sosiologi, antropologi dan seterusnya. Artinya gini loh, eh, kalau umpamanya dikasih kesempatan dia melakukan di luar dari wewenangnya atau ada konflik of interest dalam hal ini dan pengendaliannya sangat longgar, eh, ada orang bilang three line of defense, artinya Kapolres, Kapolsek paham betul orang per orang di sekitar situ, itu lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya mereka juga lebih paham siapa melakukan apa dari hari ke hari dan siapa yang punya kecenderungan untuk menyimpang itu mereka paham. Nah, maksud saya adalah sejauh apa untuk kemudian kita bisa melakukan penindakan dalam pengertian melaksanakan peraturan Polri sendiri dalam hal ini kode etiknya secara konsisten dari hari ke hari itu persoalannya. Dan biasanya kan masuknya pintunya pintu sederhana aja gitu. Dimulai dengan datang terlambat dulu, ya kan? Nanti datang terlambat ini sebenarnya kenapa terlambat itu kan kita nggak pernah dalemin, ya kan? Atau kemudian kalau ngantuk di kantor gitu, contoh yang sederhana gitu-gitu deh. Jadi maksud saya makanya kalau dulu kita di KPK itu sampai sedetail itu mengawasin orang per orang. Ya termasuk umpamanya ngambil helm nggak dikembalikan aja itu bisa dimotong gaji gitu. Jadi masuk pintu-pintu korupsi itu dimulai dari sangat sangat sederhana. Ketika kemudian itu tidak dilakukan penindakan, ya kemudian itu dia bertambah besar. Karena saya sebutkan di bagian depan tadi, apakah dia pelakunya kelompok atau perorangan atau kombinasi kedua-duanya, itu selalu awalnya adalah memang karena dia mempunyai power yang besar untuk melakukan banyak hal. Coba aja kemarin kan saya lihat di TV Mas Beni ngasih penjelasan, ini kan dua orang ini udah lapor melapor gitu. Justru yang korban yang belakangan dilayanin, ya kan? Kemudian si ibu itu nuntut, keluarlah video itu kan, itu kan terlihat di situ. Berarti propam seperti apa mengawasi case per case yang sedang dilakukan. Jadi statistik di tiap-tiap Polres, Polsek, Polda itu kan statistik angka-angka itu harus dilihat secara detail siapa nangani apa sehingga kemudian tidak ada konflik of interest. Isu konflik of interest ini kan ya isu yang sangat sulit kita kita lakukan, tetapi konflik of interest ini ujungnya pasti peristiwa pidana, selalu ujungnya begitu. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, saya pikir Mas Benny pasti lebih paham apa yang harus dilakukan. Kapolri pasti paham lah apa yang dilakukan. Nah, kita masyarakat, DPR, Komisi 3 dan sebagainya mendukung semua itu gitu dalam hal ini penegakannya secara konsisten. Contoh yang sederhana, zaman Kapolri sebelumnya bikin statement kalau yang nggak laporan LHKPN dia nggak dapat promosi. Nah, itu saya dengar sendiri tuh omongannya langsung gitu ya, nggak dapat promosi, nggak dapat pendidikan dan seterusnya. Ini kan yang bersangkutan berapa tahun tuh? Berarti kemarin tuh Kapolri yang sebelumnya juga nggak mensensor yang bersangkutan tuh. Bahwa ternyata dia laporan LHKPN-nya nggak begitu ya, promosinya jalan. Itu contohnya maksud saya komitmen yang kita buat itu memang harus selalu di follow up sehingga kemudian ada efek jerahnya. Kira-kira gitu Mas Kevin. Ya, Bang Roni, apakah memang